Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus menerus. Karena itu yang diambil oleh undang-undang. Oke. Saya tanya mengenai alasan lain-lain, mengenai pabrik tetap jamin walaupun produknya sudah dapat. Ya, dia bilang karena itu kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan, tanya langsung ke dia. Itu aja. Hah? Iya, kabarnya ada uang damai bang sebelum ini terjadi di blow up. Ada uang damai. Dia hanya bilang bahwa dia tidak mau membuat laporan polisi tentang dugaan karena dia tetap merasa bahwa itu adalah ibunya. Saya dengar ada laporan polisi sekarang, ada dia dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti karena dia belum pernah dipanggil. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak, cuma diserang melulu, ya kan gitu. Dia lagi mikir, ya, dia lagi mikir. Tapi mengenai detailnya antara enaknya pabrik atau produk pabrik, tanya dia deh. Lu tahu enaknya? Bang, adanya pemerasan katanya seperti apa bang? Iya. Dia nggak bicara pemerasan kemarin. Dia nggak bicara pemerasan. Tidak adanya bukti seperti apa bang? Apanya? Tidak adanya bukti ketika dia dibentuk. Tanya kepala desa, ada surat yang ditandatangani pernyataan bersama. Jelaskan di situ juga dia aja. Aku nggak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya, di mudah tanyakan Norma langsung. Ada surat pernyataan, bahkan suaminya juga tanda tangan. Bang, kalau Saya tidak dalam posisi apa isi pernyataan itu, karena sepertinya itu surat pernyataan juga saya sudah gitu. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat aduan, bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan Membantu. mendampingi nggak, bang? Ya, dengan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya, gimana? Dia bilang, karena kalau dia buat laporan harus dua. Ya, dan dia nggak mau melaporkan itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega. Berarti belum bisa jadi lawyer abang ya? Belum. Kalau di Kopi John itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama bapaknya. Sudah tidak serumah lagi dengan ibunya. Mengenai kejadian detailnya yang pabrik dan produk pabrik ya tanya sama dia. Apalagi bang yang dikonsultasi sama Norma ke abang? Ya, kayak saya tanya buktinya. Dia bilang itu yang keluarga dan kepala desa. Keluarga dan kepala desa. Itu ada surat pernyataannya ditandatangani oleh kepala desanya juga, bahkan suami tanda tangan waktu itu. Tapi isi dia saya nggak mau ngomong. Biarkan Norma langsung yang ngomong. Nomor handphone dia ada di kalau mau.
Bang, jika Norma nanti ngelaporin bang, itu nanti kena pasalnya apa ya bang, perzinahan kah atau bagaimana bang? Ya lu tahu sendiri apa, masa lu nggak tahu? Dibilangin pabrik sama Berarti abang juga udah kasih tahu bang langkah-langkah hukumnya seperti apa? Udah kasih tahu gimana langkah-langkah hukumnya seperti apa kalau misalkan dia udah mau melaporkan? Iya. Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa. Yang menyebarkan kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gagal kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Ini teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya, karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak mau ngomong sekarang. Nanti kalian jadi ini masih bagi-bagi kok. Buktinya berupa apa aja sih bang? Apa? Buktinya berupa apa? Coba bilang. Saksi atau emang ada? Ada Gambar. keterangan kepala desa. Isinya apa? Tanya sama Norman nih. Mobilnya sih ada di gua, tapi gua nggak mau bocorin. Bukti chat itu bisa jadi bukti juga nggak bang? Kan banyak chat-chat dia minta maaf, diminta maaf berkali-kali gitu bang. Udah dibilangin Norma aja yang tahu semuanya ceritanya. Memang dia bilang kalau saya dilaporkan pencemaran nama baik, dia bilang dia yakin akan bisa menangkis karena dia banyak bukti. Udah, yuk kalian ada analisa sendiri deh. Oke. Iya. Apa? Masih tertekan nggak waktu? Kemarin udah ketawa-ketawa, ya kan? Udah ketawa-ketawa, udah nggak tertekan. Ya. Kemarin sih lu nggak datang sih, padahal dia di sini lama. 2 jam. Ya. Dari Pagi-pagi. Dari pagi. Oh, dari pagi. Kayak ada rasa trauma gitu nggak bang? Nggak ada rasa trauma lagi. Mau dia gimana sekarang? Gitu. Hidup banget ya. Ada ancaman nggak bang? Coba telepon dia berapa lama dia kesini? Telepon. Bang ada ancaman nggak? Iya bang, boleh Kak. Dia nggak cerita apapun, nggak ada. Cuma saya tanya sama dia, apakah kamu akan bikin laporan polisi? Dia bilang dia nggak mau karena itu ilmunya. Jadi sementara dia masih menunggu, tapi dia kayaknya sudah dilaporin ke polisi. Dari Banten. Jadi dia istilahnya masih mikir-mikir untuk Dia masih melapor. mikir-mikir. Ya. Mungkin kalau dia nanti jadi makin serius laporan polisi karena dia mungkin ya nggak balas bisa aja kan. Karena dia masih belum jelas semuanya apakah memang dia sudah dilaporin. Memang dia sudah disomasi oleh pengacara suaminya, sudah ada. Iya. Sudah ditunjuk ke surat somasinya. Seolah-olah dia membuat keterangan bohong dan itulah seolah-olah itu yang viral itu nggak benar katanya. Padahal itu ada buktinya semua. Nah, gimana deh? Belum dia. Satu lagi yang pemerkosaan, Oke bang. ya, yang dilahat seorang gadis umur 16 tahun diperkosa 3 orang di kamar kos, digilir bergantian satu-satu, ya, sampai 3. Oke. Kemudian di hari kedua ada lagi satu laki yang ternyata laki itu adalah umur 18 yang menyediakan itu, dia yang punya kamar kos ini, dia yang menyewa kamar kos. Di hari kedua cewek ini disuruh buka dadanya, diraba-daba katanya, dan dibodohin, yang sudah divonis yang baru yang 3 orang umur 17. Cuma hukumannya cuma 10 bulan penjara. Padahal kan menurut undang-undang peradilan anak harusnya bisa ancaman maksimumnya 15 tahun penjara. Dan kalaupun dikurangi gara-gara masih di bawah umur, kurangi sepertiga atau sepertiga ya, sepertiga masih tetap bertahun-tahun. Tapi ini kok
Kenapa tuntutannya sangat ringan gitu, ya, sangat ringan. Dan yang masalahnya adalah ini kan sudah keluar vonis pengadilan dan takutnya jaksa tidak banding karena menurut undang-undang waktu banding itu hanya 7 hari kalender, sementara keluar putusan tanggal 3. Jadi benar-benar sangat sensitif ini. Diminta semua warga agar menghimbau kepada Jaksa Agung agar perintahkan kepada Kejari Lahad untuk segera mengajukan banding. Seorang gadis masih muda beliau digilir 3 orang diperkosa. Dan yang satu lagi yang menyediakan kamar kosa dipakai tempat pemerkosaan dan juga meraba-raba 2 dada si cewek sampai hari ini belum dijadikan tersangka. Ya, itu aja. Tapi Bang, kalau misalkan melihat dari sisinya ibunya Norma, dia juga bisa jadi ini nggak sih? Apa? Melihat dari sisi ibunya Norma, Kenapa? sebenarnya bisa juga nanti akan masuk dalam- Apa ya? Bisa masuk. bisa ranah masuk hukum juga nggak sih, atau jadi tersangka juga? Ibunya. Siapa? Bisa jadi tersangka juga nggak sih si ibunya Norma? Bisa nggak sih? Yang saya bilang, kalau si Norma mengeluarkan bukti itu, ceritanya bisa jadi lain. Kalau Normanya nggak mau, Belum mau Bang sampai saat ini. kan sudah ada surat keterangan kepala desa, sudah ada. Walaupun sudah diserang, tetap dia masih bertahan. Dia bilang tetap itu ibu saya, saya belum siap ke arah sana. Jadi mungkin tunggu dulu sampai nanti dia merasakan dipanggil polisi atas laporan suaminya, mungkin baru dia bereaksi kali ini. Tapi dia cerita nggak ibunya apa namanya gimana ya? Dia cerita nggak soal si ibunya juga? Apakah ada dendam juga ke dianya atau dia juga ikut serang juga sama ibunya? Ada nggak? Dia bercerita ya. Ada ancaman sampai Sampai sekarang nggak ada. Dia bilang nggak ada. Ya kemarin normal tenang aja. Dia nggak mau aja, nggak mau melaporkan ibu. Karena itu kalau dilaporkan nggak bisa satu orang, harus 2 orang. Nggak bisa hanya lapor suami. Bang, banyak juga nih komen pas Bang ngeposting sama Norma kemarin, banyak komentarnya juga kayak suaminya, mantan suaminya sama lawyernya bakal tetap nih karena Iya lawan abang. Ya bisa benar, tapi kan kuncinya kan di tangan Norma. Kalau Normanya nggak mau exit, gue bisa apa? Ya kan, kemarin bolak balik saya tanya. Dia bilang, tunggu dulu. Ya itu aja. Kalau laporan suaminya itu, saya nggak melihat kan terlalu bahaya. Ya, terlalu bahaya. Nggak masalah. Tapi mungkin paling repot, tapi nggak terlalu serius. Berarti ada kemungkinan damai dong Bang antara mereka bertiga. Maksudnya Kalau di cooling down. sekarang ini si Normanya dengan dia tidak mau bergerak, tidak mau ambil tindakan hukum, seperti dia akan isunya bisa hilang begitu aja. Iya. Tidak ada perdamaian, tidak ada banyak, hilang gitu aja mungkin. Masing-masing menempuh hidup masing-masing. Ya. Iya. Bang, selain kemarin tuh konsultasi masalah hukum Bang, Normanya ada mungkin curhatan dari Norma tentang kondisi sendiri nggak sih Bang kemarin? Kemarin nggak ada kan? Nggak ada. Dia normal. Dia udah terima. Dia udah bisa rumah sama ibunya. Ibunya juga sudah bisa rumah sama, tinggal di rumah berbeda sama bapaknya. Jadi dia ikut bapaknya sekarang. Ibunya di rumah terpisah. Dia bilang tetap dia ibu saya nggak pernah dilapor. Saya belum siap. Dia bilang saya belum siap untuk laporin ibu saya. Itu kata dia. Oke. Norma dengan ibunya nggak Bang? Aku nggak nanya detail begitu ah. Lu makanya di nomor teleponnya ini ada tuh. selanjutnya bakal gimana Bang? Normanya nanti akan kembali lagi kan? Maksudnya nanti akan pertemuan lagi sama Abang? Kalau dia dipanggil polisi, ya mungkin dia akan datang ke sini. Karena saya tanya kemarin, daripada kau diserang, mendingan juga ambil tindakan hukum. Ya ini saya pikirkan dulu karena dia juga belum pasti apakah akan dipanggil oleh polisi, apakah benar laporan polisinya atas laporan suaminya dugaan pencemaran nama baik.
dia juga belum yakin, tapi sepertinya sih kita cek kemarin sepertinya sudah ada laporan polisi sepertinya. Tapi kita hanya pasti kalau sudah ada panggilan kan. Nah, kalau dia sudah ada panggilan, baru kita lihat nanti reaksi normal. Apakah dia akhirnya akan membuka semua tabir viral pabrik dan produk pabrik gitu. Kalau benar itu ada ya, aku sendiri nggak berani mengatakan, aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa cerita viral pabrik dan produk pabrik itu benar atau tidak, hanya Norma yang bisa bicara atas itu. Ya. Tapi memang dia udah kasih saya bukti-bukti yang lain dan saya nggak mau buka juga berita itu. Tapi menurut Karena abang, dia nggak mau lapor ibunya. Kalau dia nggak mau lapor ibunya, mana berani gua ngomong. Iya. Ya kan? tapi menurut abang bukti yang diserahkan Cukup kuat nggak, valid, bang, untuk mengalahkan lawan ini bang? Teman Paris kalau sudah menilai sesuatu, lu udah tahu lah dong. Iya. you know lah. Aman Saya bang. nggak berani ngomong langsung gitu, nggak mau ngomong. Orangnya sendiri nggak mau, gimana tuh? Ya, gitu. Tapi memang dia sudah tenang. Udah tenang. Ya, saya bilang kau sering-sering aja ke sini. Di sini banyak juga, tapi banyak juga bokeh nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya bang.